Shalom. 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 Biarlah damai sejahtera, bahagia surga melimpah dalam hati kita pada saat ini. Merupakan kebahagiaan untuk kita bersama kembali bersekutu dalam ibadah pelayanan kita saat ini. Mari, Bapak Saudara, sidang jemaat Tuhan yang di rumah. Mari kita satukan hati, satukan kerinduan, satukan kebutuhan untuk menerima lawatan Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita. Apapun hari-hari ini yang terjadi, banyak di luar kekuatan kita, tetapi kita punya Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa memberikan kita kemenangan untuk tetap setia mengasihi Dia, setia beribadah melayani Dia. Mari kita akan masuk sama-sama dalam ibadah kita pada saat ini. Saya ajak untuk kita bersahati berdoa lebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus yang telah mati, bangkit dan naik ke surga, mengalahkan segala musuh di bawah kakinya. Engkau Maha Kuasa, Engkaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Penyertaan-Mu memberikan kami Tuhan kenyamanan, keamanan. Apapun yang terjadi selama kami hidup di dunia ini. Terlebih hari-hari ini, Engkaulah sumber ketenangan, kelegaan kami. Kami mau datang Tuhan, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu hadirat lawatan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam hati kami semuanya. Dimanapun kami saat ini datang Tuhan beribadah, baik di rumah Tuhan saat ini, baik sidang jemaat-Mu di rumah-rumah, biarlah Roh Kudus yang satu mengurapi kami semuanya. Kasih Allah melimpah dalam hati kami semuanya. Kami tolak segala gangguan iblis setan yang mengganggu konsentrasi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh para pelayan-Mu. Sampai pada pemberitaan firman, berkati hamba-Mu Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan. Terima kasih Bapa, kami tahbiskan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat Tuhan, biarlah kita nyatakan pada pagi hari ini, Dialah sumber kekuatan kita. Dialah perisai hidup kita. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu, Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
janjimu Tuhan, janjimu di dalamku. Pulihkan jiwaku, Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku. Amin, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan, dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Haleluya. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi kita nyatakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu ku kan bertahan. Haleluya. Haleluya. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya. Mari sidang jemaat Tuhan, sembah Dia di dalam roh dan kebenaran, datang dengan hati menyembah. Kaulah Tuhan, Kaulah sumber perlindungan kami, Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah perisai hidup kami Tuhan. Kau Maha Kuasa, tiada yang seperti-Mu Yesus. Kau Raja kemenangan kami. Haleluya. Kau hidup, Kau ajaib, Kau berkuasa
ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada sepertimu, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang heran, Kau Allah yang ajaib. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu terjadi pemulihan, terjadi ketenangan di dalam jiwa kami. Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu khawatir. Kami punya Bapa yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Sampai kapanpun Tuhan, kami mau setia. Sampai kapan kami mau kuat teguh hati untuk percaya pertolongan-Mu indah pada waktunya, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Percaya Tuhan Yesus setia untuk menopang kita sekalian. Amin. 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 Itu sebabnya mari setiap hari apapun yang terjadi, nyatakan dalam iman kita, dalam hati kita. Kau gunung batuku, Kau kota bentengku, karena Dia Tuhan yang benar di dalam kehidupan kita. Mari kita bersuka cita. Haleluya. Bapak saudara di rumah, silakan bertepuk tangan bersama-sama kita. Kau gunung batuku, haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, haleluya. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengantarku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Jangan ragukan kebenarannya. Dia terbukti ajaib. Kuasanya tidak berubah. Haleluya. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam
Tuhan gunung batuku, Kau kota bentengku. Haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Amin. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Bersatu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Aku tanganmu Tuhan, menatapku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja. Sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam, semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita yang benar, yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Karena Dia Tuhan yang sungguh baik. Dia Bapa yang paling baik. Dia Bapa yang paling mengerti apapun yang kita alami hari-hari ini. Haleluya. Apapun yang terjadi, percaya. Pelangi kasih Tuhan pasti nyata mengerjakan mujizat di dalam kehidupan kita. Pelangi kasih-Nya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Amin. Kami percaya Tuhan. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merentah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat. Haleluya. Engkau satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan selalu baik bagi kita. Haleluya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta
sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih. Tangan Tuhan sedang merendah. Haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Haleluya. Saatnya dan tiba nanti, kau lihat Sekali lagi. Sekali lagi. Tangan Tuhan sedang merendah. tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sidang jemaat dimanapun berada, mari sedang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa, mempersiapkan hati pikiran kita untuk firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih kembali Bapa dalam surga, kalau pada pagi hari ini Engkau kembali memberikan kesempatan kepada kami Tuhan. Untuk Bapa dalam surga, Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Engkau berkarya dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga kami boleh mencapai pada kehidupan yang Engkau kehendaki Tuhan. Kami boleh berada di dalam kemuliaan Tuhan. Saatnya nanti Tuhan. Karena kami merasakan kasih-Mu semakin nyata dalam kehidupan kami. Bahkan di akhir zaman ini, di mana kami sedang menghadapi masalah yang global ini Tuhan. Untuk itu kami kembali menyerahkan hati pikiran kami. Sucikan supaya kami boleh mampu Bapa mendengarkan firman-Mu dengan benar. Dan dalam kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, supaya kami boleh terus dituntun Tuhan dalam satu arah yang benar Tuhan. Sehingga kami tidak lagi kembali di dalam kehidupan yang lama, tetapi kami terus menanjak Tuhan sampai kami boleh berada dalam kemuliaan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kekurangan kelemahan yang masih ada pada kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada, Engkau berhadirat di antara mereka. Dan biarlah urapan-Mu juga ada di dalam setiap sidang jemaat-Mu dimanapun berada. Termasuk di kami pelayan-pelayan-Mu Tuhan, termasuk hamba-Mu, urapi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu, menghalangi di dalam pemberitaan firman-Mu, Engkau akan tolong untuk mengusirkan di dalam kuasa nama-Mu. Setiap kuasa roh Engkau perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi pada seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Dan salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus yang terus akan menyertai kita. Ya, dan kasih karunia juga akan menyertai kita untuk selamanya. Mari kita akan kembali untuk membahas firman Tuhan. Ya, di hari-hari ini dalam keadaan atau situasi apapun, tetapi kita tetap mendapat kesempatan, mendapat kemurahan dari Tuhan untuk kita boleh tetap ada di dalam ibadah di manapun kita berada secara online.
Nah, itulah yang memberikan kepada kita satu kekuatan, keteguhan untuk kita tetap lebih sungguh-sungguh, bahkan lebih sungguh-sungguh ya hari-hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, minggu yang lalu kita sudah mendengar, membahas ya bahwa ya ada apa di balik kesukaran besar ya. Kenapa kesukaran ini tiba-tiba terjadi ini ya. Dan sudah dijelaskan ini bukan merupakan satu kebetulan ya bagi kita, bagi Tuhan juga, tapi juga Allah ya punya rencana yang indah di balik itu ya, mempunyai rencana yang tertentu ya. Jadi sehingga Allah tidak sembarangan ya untuk mengizinkan semua ini terjadi ya, karena Allah mau untuk menyelesaikan rencana Allah. Apa rencana Allah? Yaitu bagi kehidupan kita orang percaya terus akan menjadi kehidupan yang saatnya nanti kita bersama dengan Dia di dalam kemuliaan ya, dan rencana Allah bagi kita yaitu kita yang taat ya, yang mengasihi Dia ya, itu bukan merupakan sesuatu ya yang menakutkan, tetapi itulah janji Allah kepada setiap orang yang mengasihi. Janji Allah akan berlaku dalam kehidupan ini. Ya, semua itu ada di dalam kuasa Allah. Ya, sehingga kita harus punya sikap. Ya. Minggu yang lalu ya sikap kita yang betul ya, kita tetap hidup dalam kebenaran, ada hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan ya, sehingga kita akan tetap ya, berjalan di relnya Tuhan ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, untuk itu mari di saat-saat ini justru ya mendapat kesempatan untuk kita bisa katakan mawas diri kita, dan biarlah kita semakin hari bisa semakin ya meningkatkan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara, untuk itu kalau kita melihat di dalam situasi seperti ini ya ada dua kemungkinan tentunya ya. Ada yang ya menjadikan lebih stres dan lain sebagainya, tetapi juga ada yang semakin mau lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan, menggunakan kesempatan yang ada ya. Untuk itu sepertinya kita berada dalam situasi yaitu penampian ya. Nanti ada yang bisa ya lebih sungguh-sungguh, rohaninya meningkat bahkan, tapi justru ada yang stres, yang menurun ya. Ya, ini akan terjadi. Nah, penampian itu akan terjadi bukan saat-saat ini saja, tapi penampian itu terus sampai nanti terakhir akan terjadi penampian atau dikatakan ya pemisahan. Ya, ada pemisahan ya antara yang suci ya terus meningkat dan juga ya yang najis ya dan sebagainya ya, itu terjadi pemisahan nanti. Ya, sehingga yang satu naik, yang satu tuh turun. Nah, untuk itu mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 3. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-11 dan 12. Matius 3, 11 dan 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Nah, jadi ya di sini ya jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak
terpadamkan berarti di mana? Yaitu di neraka. Api yang tidak terpadamkan ini. Nah, kalau yang dikatakan tadi gandum ya masuk ke dalam lumbung ya, sudah dipanen ya, masuk ke dalam lumbung. Nah, kenapa di dalam Matius 3 ini kembali menyinggung tentang baptisan air, baptisan roh dan api. Tuhan Yesus tadi sudah dijelaskan di ayat bahwa dia adalah pembaptis dengan roh dan api. Ya, baptisan air dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Ya, roh akan diberikan sesudah Yesus naik ke surga. Ya, baru Roh Kudus itu dicurahkan. Ya, artinya Yesus sebagai anak manusia sudah menyelesaikan tugasnya ya, dan naik ke surga dan dia akan kirimkan Roh Kudus atau karuniakan Roh Kudus. Itulah baptisan roh nanti. Ya, kalau kita urut-urutannya setelah memperingati kenaikan Tuhan, nanti baru setelah itu ada Roh Kudus yaitu Pentakosta. Dan juga baptisan api itu akan diberikan Tuhan pada akhir nanti. Pada akhir rencana daripada Tuhan. Ya, itu baptisan. Tahu api itu membakar. Ya, tetapi memang kalau mendapat baptisan roh itu memang ya dikatakan ada bagaikan nyala api. Ya. Nah, di dalam Lukas 12 ayat 49, Lukas 12 ayat 49, aku datang untuk melemparkan api ke bumi dan betapakah aku harapkan api itu menyala. Ya, jadi dikatakan di sini melemparkan api ke bumi, api Roh Kudus itu diharapkan api itu menyala. Ya. Di dalam setiap kehidupan ada kuasa urapan Roh Kudus. Nah, untuk itu saudara dikasih Tuhan. Ya, soal baptisan air, roh, baptisan roh dan ya, itu berkaitan dengan tadi penampian itu. Ya, ada kaitannya dengan penampian. Ya. Penampi itu sudah berada tangannya. Ya, itu hubungan dengan tadi ya baptisan air di akhir zaman itu nanti. Jadi api ya atau dari baptisan api adalah pemisahan ya, pada akhir zaman nanti juga. Inilah ya, terjadi rencana Allah di akhir ini. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, kalau di dalam Lukas juga 12 ayat 51, ya, Lukas 12 ayat 51, ya, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan. Kataku kepadamu bukan damai, melainkan pertentangan. Ya. Jadi kalau kita melihat di dalam terjemahan baru ini ya dikatakan yaitu pertentangan. Ya. Dia datang ya dikatakan ya membawa pertentangan. Saudara dikasih Tuhan itu dituliskan dalam bahasa Indonesia terjemahan lama pertentangan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris King James Version itu dikatakan pemisahan. Ya. Dan kemudian di dalam terjemahan lama pertentangan itu dituliskan perselisihan. Ya. Nah,
saudara dikasih Tuhan, tetapi penampilan ini juga ada persamaan, artinya juga dengan ujian, ya, dengan ya, penyaringan atau pemurnian. Ya. Ini terkait dengan kehidupan kita. Ya. Ini kalau dikatakan tadi, ya, nanti terjadi pertentangan, pemisahan atau perselisihan itu, ya. Tetapi ini juga, ya, sama dengan ujian. Ya. Ada pemisahan, ya, berarti ada ujian. Dalam ujian, ya, ada yang lulus, ada yang enggak lulus. Ya. Juga mengandung pengertian penyaringan, disaring. Ya. Kalau saudara mungkin bikin kopi, ya, disaring pakai saringan atau filter, tuang air panas, ya, nanti pasti yang diminum, ya, yang sudah kopi yang sudah disaring, ya itu sudah seperti air kopi itu, ya, ampasnya dibuang, ampasnya enggak dimakan, enggak diminum, ya. Jadi disaring penyaringan, ya, mana yang dibutuhkan ini. Atau bicara lebih jauh tentang pemurnian. Ini bisa terjadi rutin atau berulang-ulang. Untuk memurnikan sesuatu itu tidak sekaligus. Ada berulang-ulang. Ya. Demikian juga, ya, saat-saat ini kesempatan untuk kita bisa mengalami yaitu pemurnian dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa menjadi kehidupan yang murni. Ya. Nah, ini terjadi enggak sekaligus, tapi secara rutin, berulang-ulang. Ya. Tetapi nanti pada akhir zaman akan ada penampilan khusus pada waktu penyelesaian atau penampakan rencana Allah. Ya, nanti akan terjadi. Nah, saudara dikasih Tuhan, nanti akan terjadi seperti gandum dan sekam itu dipisahkan untuk selama-lamanya. Begitu juga gandum dan lalang. Ada pemisahan. Demikian juga kalau kita mengingat ada 5 gadis bijak dan bodoh. Itu terjadi penyaringan atau perpisahan. Yang bijaksana masuk di dalam pesta kawin, yang bodoh tertinggal. Itu terjadi pemisahan. Ya, ini akan terjadi nanti pemisahan, penamatan terakhir, pemisahan terakhir. Terjadi sungguh-sungguh, ya, seperti yaitu gandum dan lalang juga. Waktu mau dipanen, akhir, ya, gandum dan lalang itu dipisahkan ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, demikian juga nanti, ya, kehidupan yang suci dan najis itu akan terjadi pemisahan. Ya. Nah, pokoknya yang di pihak Allah hidup secara rohani sesuai dengan firman Tuhan, dan yang di pihak iblis itu nanti terakhir akan terjadi pemisahan untuk selamanya. Jadi untuk itu sekarang kita mau untuk disucikan, dimurnikan, ya, berulang-ulang, ya, yang suci terus suci, ya, yang dosa najis terus najis, tapi nanti akhirnya terjadi pemisahan, ya, yang sangat drastis. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita lihat dalam tabernakel, ya, lebih jelas, ya, halaman dan ruang suci pada masa penamatan atau penampilan terakhir ini dipisahkan, ya, dan tidak bisa pindah jalur. Jadi kita harus
mau untuk berjalan dengan Allah, kita mau hidup benar, kita mau mengikuti jalannya, dan kita mau terus berada di pihak Allah di dalam kesucian. Kita mau terus. Sebab pada saat nanti terakhir dan sudah final terakhir, gak bisa kembali lagi. Gak bisa berubah, gak bisa pindah jalur. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Sekarang inilah kesempatan yang masih diberikan kepada kita untuk kita mau ambil satu sikap di pihak Allah atau di pihak iblis. Jalurnya sudah berbeda. Ya, jalurnya sekarang sudah berbeda. Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita harus mau berjalan dalam relnya Tuhan. Terus mengikuti sampai akhir. Ya. Kalau sudah sampai akhir kita bersama dengan dia dalam kemuliaan. Tetapi kalau kita saat sekarang mengabaikan, ya, gak mau berjalan dengan Tuhan, rohaninya ya, masih campur-campur. Ya. Masih di pihak Allah, di pihak setan. Rohaninya ya, tapi juga masih melakukan hal yang tidak berkenan. Ini saat ini kalau tidak kita mau mengambil satu sikap dipisahkan, saatnya nanti ya, kita akan masuk di dalam kebinasaan. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, sekarang masih ada kesempatan untuk kita bisa mengambil satu sikap di relnya Allah atau di relnya setan. Nah, kalau kita sudah dalam relnya Allah, ya terus ikuti sampai nanti terakhir. Ya. Sebab ayat dalam ayat mengatakan yang suci bertambah suci terus sampai sempurna. Ya. Tetapi yang dosa juga terus, yang najis juga terus. Nah, saat inilah kesempatan kita. Kalau nanti terus berjalan, kita tidak mengambil sikap yang benar di saat-saat ini, ya, nanti kesempatan terakhir baru kita tahu, waduh, ya, harus pindah ini, pindah rel. Tadi relnya Allah A, relnya setan B, berjalan di dalam jalurnya relnya B terus, tapi nanti sudah mendekat baru sadar, sudah nggak bisa pindah rel lagi. Nggak bisa pindah. Nah, kalau sekarang kita lihat kereta api aja, ya, kalau mau pindah spur namanya ya, rel dari satu ke dua, itu masih ada alatnya kan. Kalau kita dari Surabaya naik kereta itu, ya, itu mau masukkan jalur mana? Jalur satu atau jalur dua? Itu masih ada yang nyetel nih. Ya, kalau masuk jalur satu, ya arah dari Surabaya nanti pada satu titik itu dipindahkan relnya ke satu. Atau mau dipindahkan rel kedua, ya pindah rel kedua. Nah, kalau tidak ada pemindahan ini saat itu, ya, di rel satu itu ada kereta berhenti, sedang yang dari Surabaya contohnya yaitu ya, jalannya cepat, tapi nggak bisa pindah rel kedua yang bebas, masuk dalam rel satu, tabrakan hancur. Nah, di saat titik pemindahan inilah kita harus mau mulai dari sekarang masuk dalam relnya Allah atau relnya setan. Kalau masuk dalam relnya Allah, kita terus berjalan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya. Sekarang di daerah kita Mojokerto saja sedang ada rel ganda, ya kan? Dari Surabaya, ya, yang mau menuju, ya, ke daerah kemana, ya, masuk di dalam
jalur rel 2 misalnya. Nah, kalau dimasukkan rel 1, tabrakan. Yang dari arah sana, tabrakan. Ya. Nah, disinilah dari jalur ya ini kita harus hati-hati di saat ini. Pada titik yaitu sekarang ini kita harus mau untuk ambil sikap masuk dalam rel yang mana. Ya, sehingga kita terus berjalan terus ini. Ya. Nah saudara dikasih Tuhan nanti nggak bisa berubah lagi. Nggak bisa berubah. Kalau tadi dari satu rel dari Surabaya contoh soal ya harus dimasukkan ke jalur 2, ya sudah masuk jalur 2, ya sudah ikut terus jalur 2 terus sampai tujuan nanti. Inilah sikap kita saat ini ngambil sikap kita mau berjalan di relnya yang mana. Kalau sudah masuk relnya Allah, terus kita berjalan terus sampai nanti akhir. Nah saudara dikasih Tuhan. Ya. Penampian terakhir itu nanti terjadi pada akhir zaman. Ya, kalau bahasa rohaninya dalam minggu dalam kitab Daniel, minggu ke-70. Nah, 7 masa dibagi 2. 3,5 masa pertama, 3,5 masa kedua. Nanti itu sudah menjadi permanen, final ini. Sudah nggak bisa berubah lagi. Kalau sekarang ini kita tidak siap-siap, kalau kita tidak bersedia atau siap sedia, tiba-tiba saat itu datang. Kalau masuk golongan setan, itu sudah menjadi permanen dan terhilang untuk selama-lamanya. Di dalam Matius 24 ayat 42. Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ya, tidak tahu. Kedatangan Tuhan kita enggak tahu dikatakan. Ya. Jadi pada saat itu nanti akan timbul 2 golongan yang sudah permanen. Golongan yang suci dan golongan dosa. Golongan yang suci semakin hari semakin suci. Golongan yang najis juga semakin najis, semakin keji dalam dosa. Nah, kalau itu sudah saat itu terjadi, sudah terlambat untuk bertobat, tidak bisa lagi berbalik, gak bisa lagi berubah, gak bisa lagi istilahnya, gak bisa pindah jalur. Saudara dikasih Tuhan, gak bisa lagi diperbarui. Sebab yang hidup di dalam dosa sudah terlambat untuk bertobat, sampai gak bisa bertobat. Nah, saudara dikasih Tuhan, di saat inilah kita menghadapi masalah yang begitu sulit. Ini bagikan kita sedang mengalami ujian penampian. Di mana kita mau masuk jalurnya. Kalau kita saat ini mempergunakan waktu mengambil sikap jalurnya Allah, kita suci terus disucikan sampai sempurna. Ya. Kalau kita pada saat-saat ini, pada titik bisa peralihan, masih bisa ada peralihan. Ya. Tapi kalau nanti kita sudah masuk dalam jalurnya, ya, setan sudah masuk jalurnya, ini terus berjalan. 2 rel ini berjalan. Satu dibiarkanlah suci semakin suci sampai sempurna. Yang masuk di dalam jalurnya setan
terus najis, terus jahat, ya, sudah dalam jalur yang satu lagi, nanti sampai sempurna dalam dosa, dalam kenajisan dan lain sebagainya. Enggak bisa pindah jalur. Masa kereta api bisa pindah jalur kalau sudah ada jalur ganda dua begini. Sedang di titik A ini itu tempatnya bisa masuk jalur Allah atau masuk di dalam jalurnya setan. Sekarang inilah kesempatan. Nanti kalau sudah masuk dalam jalurnya setan, terus berjalan, mau pindah jalur. Bagaimana pindah jalur kereta api? Apa kereta api bisa pindah sendiri? Bisa pindah rel sendiri? Mboten saged. Kalau mobil ya, mau kemana terserah. Ini yang harus dipergunakan di saat akhir zaman ini. Kita tidak tahu waktunya. Tapi yang jelas sekarang kita masih mendapat kesempatan untuk menentukan masuk jalur yang mana. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat sudah tidak bisa pindah jalur lagi. Tidak bisa berubah. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ini waktunya memang kita tidak tahu kapan. Tapi yang penting kita siap. Kita bersedia. Nah, di dalam ayat yang ke-44. Matius 24 ayat 44. Ya. Tadi di dalam ayat 42 dikatakan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. 44 sekarang, sebab itu hendaklah kamu siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Waktunya kita tidak bisa tahu kapan. Ya. Kalau mau pindah rel, ya, itu, ya, saudara kalau memperhatikan itu ada tandanya. Ya, saya nggak tahu tandanya. Kalau ada alat, ya, ke sana ke atas tandanya apa nggak tahu. Tapi ada tandanya. Kalau nanti akan ada perpindahan rel itu. Masuk spur 1 atau masuk spur 2. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau nanti penampian terakhir itu datang. Kita belum bersedia berarti sudah terlambat. Sudah nggak bisa berubah lagi. Hanya tinggal menerima hasil akhir atau vonis. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Nah, untuk itu, ya, seperti, ya, pandemi yang datang tiba-tiba secara global. Ini salah satu contoh. Justru di saat seperti ini, kalau kita melihat, kalau kita merenungkan, ya, pandemi datangnya tiba-tiba. Ada yang sudah memprediksi, oh nanti tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pandemi akan datang. Enggak, datangnya tiba-tiba. Ini saudara dikasih Tuhan salah satu contoh supaya kita sadar untuk tetap bersiap dan berjaga-jaga. Kalau pandemi itu datang sudah prediksi, tanggal sekian datang prediksi, wah semua negara udah siap-siap. Tapi ini datang sekonyong-konyong. Ini salah satu contoh ini. Supaya di saat seperti ini kita sadar untuk terus bersiap, untuk berjaga-jaga. Kalau penampilan terakhir datang, kita belum bersedia, sudah terlambat, gak bisa berubah lagi. Tadi saya katakan tinggal tunggu hasil akhir. Tinggal terima vonis itu. Sebab itu
setiap hari sampai akhir hidup kita, kita harus tetap dalam Kristus Yesus. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Terus menerus. Jadi harus tetap dalam Kristus, dalam kesucian. Dan juga berkenan kepada Tuhan. Apakah sekarang ini sudah dekat kedatangan Tuhan? Ya, saudara dikasih Tuhan, sudah dekat. Ya, tetapi tanggalnya, bulannya, tahunnya nggak tahu. Tapi dia pasti datang dan sudah dekat. Dia datang. Saudara dikasih Tuhan. Nah, sekarang kalau kita melihat dalam kehidupan kita, jadi kita harus berjaga-jaga, bersiap. Ya, kita harus siap dan berjaga-jaga. Dia pasti datang segera, tiba-tiba seperti pandemi ini. Tapi kita sudah siap. Ya. Dah. Sekarang apa yang ditampi? Tadi dikatakan dalam pembacaan ayat yang pertama, ya, itu Matius pasal 3, ya, yaitu ayat yang ke-12, alat penampi sudah di tangannya, dia membersihkan tempat pengirikan, mengumpulkan gandum, dimasukkan lumbung, jerami dibakar dalam api yang dipadamkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, berarti di sini yang pertama yang ditampi adalah gandum dan sekam. Ya. Sekam itu kulit, gandum itu butir-butirnya yang ada dalam kulit itu. Ya. Ya. Jadi gandum dan sekam, ya, sekam atau kulit dari butir-butir gandum itu dibutuhkan, diperlukan untuk pertumbuhan. Atau inilah fasilitas untuk adanya bulir-bulir gandum. Ini sangat diperlukan supaya ada bulir-bulir gandum, ada buahnya. Tetapi kalau gandum ini sudah matang, sudah dipanen, sudah matang, ya, apa saudara, ya, contohnya di sini beras, apa saudara, ya, panen langsung sak kulitnya, sak sekamnya itu dimasak? Siapa yang pernah masak? Ya, dari istilahnya gabah, ya, beras yang masih ada kulitnya langsung dimasak. Pasti ditampi dulu. Ya. Nah, kalau ditampi, zaman sekarang itu pakai selep-selepan. Ya, kalau dulu tuh ditampi memisahkan antara isinya, bulirnya dan sekamnya ditampi. Pernah melihat? Ya, zaman dulu saya kalau di kampung saya dulu ditampi, ya, dengan tampah, namanya ditampi dengan tampah. Enggak sekali, berulang kali terus. Sampai sekam itu sudah hilang, bersih berasnya, baru dimasak ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, kita akan melihat dalam kehidupan kita, ya, fasilitas jasmani kita butuhkan supaya nanti ada buah. Fasilitas jasmani, ya, kita perlu sehat, betul. Kita perlu nafkah, ya. Kita perlu yang masih anak-anak, ya, sekolah dan lain-lain, ya. Tapi Tuhan sudah menjanjikannya di dalam Matius
6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kita membutuhkan ini dan Tuhan sudah menjanjikan ini, tapi kita harus bisa hidup berpada. Ya, ini fasilitas jasmani ya, kehidupan kita ini. Ya, artinya jangan terikat oleh fasilitas dunia ini. Ya. Jadi kita membutuhkan ya fasilitas jasmani untuk tubuh sehat, mencari nafkah, ya, sekolah dan lain-lain. Ya. Nah, tetapi kita harus bisa hidup berpada. Apa sih berpadan? Ya. Di dalam 1 Korintus 7 ayat 31, 1 Korintus 7 ayat 31, pendeknya orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi ini seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi kita membutuhkan fasilitas secara jasmani tadi, sampai nafkah dan sebagainya, boleh bekerja berusaha, sampai hasilnya sukses dan luar biasa. Ya. Tapi jangan terikat dengan fasilitas dunia itu. Ya. Kita sudah mendapatkan segala sesuatu. Ya, rumah gede dan lain sebagainya diberkati, ya, uang diberkati, ya. Tapi itu boleh, itu untuk fasilitas jasmani kita, ya. Tetapi jangan sampai terikat dengan fasilitas dunia ini, ya. Jangan terikat, apalagi terikat dengan uang. 1 Timotius 6 ayat 8, ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu namanya hidup berpadan. Ya. Kita bisa dipelihara Tuhan, makanan, pakaian. Ya. Mungkin yang lain-lain juga kita mendapatkan. Tapi jangan sampai kita terikat. Itulah fasilitas dunia. Sebab nanti di saat ya kita sudah tinggalkan dunia ini, ya, apa bisa dibawa? Itu fasilitas dunia. Jadi apapun yang kita dapatkan, fasilitas jasmani ini silakan, sangat dibutuhkan silakan. Tapi jangan terikat. Ya. Artinya untuk ibadah, untuk pelayanan, untuk Tuhan terikat. Ya. Semua itu nanti akan ditinggalkan. Itu fasilitas seperti sekam. Sekam itu dibutuhkan. Kalau tidak ada sekam, tidak akan mungkin ada bulir gandum. Kalau tidak ada sekam atau kulit, nggak ada beras, nggak ada bulir beras di dalamnya. Jadi sekam itu sangat dibutuhkan di saat-saat tertentu untuk supaya menjadi fasilitas di mana bulir gandum itu berbuah sampai matang. Setelah matang nanti dipanen. Setelah itu ya, yang dibutuhkan itu adalah bulirnya, ya, berasnya. Sekamnya dia dibuang. Sama dengan kita, ya, fasilitas jasmani saat ini. Silakan, jangan terikat. Waktunya ibadah, waktunya pelayanan, waktu untuk Tuhan. Tuhan sudah memberikan berkat-berkat, sudah memberikan fasilitas kepada kita untuk termasuk ibadah dan pelayanan, mengutamakan Tuhan. Ini dibutuhkan supaya apa? Supaya kehidupan kita nanti bisa menghasilkan buah yang berkenan di hadapan Tuhan.
Kalau tidak ada fasilitas jasmani, bagaimana kita bisa untuk sampai mendapat buah-buah tadi? Ini saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jadi dalam keadaan sulit akan nyata bedanya antara yang bisa hidup berpada atau yang terikat. Kita ada, ya sudah, tapi bukan terikat. Ya. Nah, di sini baru akan terlihat mutu rohaninya, terjadi pemisahan. Kalau terikat berarti skam, jadi dosa, merugikan yang rohani. Itu fasilitas jasmani dibutuhkan. Ya. Tetapi jangan terikat. Ya. Fasilitas rohani juga perlu. Ya. Ada yang diperlukan untuk pertumbuhan rohani. Tetapi kalau sudah matang, seperti contoh ya, fasilitas kanak-kanak untuk pertumbuhan. Tapi nanti fasilitas anak-anak itu akan ditinggalkan. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11, 1 Korintus 13 ayat 11. Ya. Ketika aku anak-anak, aku berkata seperti anak-anak. Ya. Kalau ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Ya kan? Ya. Karena anak-anak kan bahasanya masih belepotan. Ya. Anak-anak masih belepotan. Enggak ngerti. Ya. Tapi itu terus saudara dikasih Tuhan. Saya ulang ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Gak mungkin anak-anak itu ngomongnya udah tros-tros seperti orang dewasa. Gak mungkin. Ya. Tetapi waktu aku kanak-kanak, aku berkata seperti anak-anak. Aku merasa seperti anak-anak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Inilah saudara, jadi fasilitas anak-anak itu untuk pertumbuhan. Setelah menjadi dewasa, sifat kanak-kanak itu ditinggalkan. Masa kita sudah dewasa mau ngomongnya ya, nggak tahu. Tapi sudah tidak lagi. Sudah ditinggalkan sifat kanak-kanak, pikiran kanak-kanak, sudah menjadi dewasa. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Tidak beda dengan tadi sekam. Hanya merupakan fasilitas untuk pertumbuhan. Ya, anak-anak, sifat anak-anak, perkataan anak-anak, itu juga hanya merupakan satu fasilitas. Bertumbuh sampai dewasa, tapi sudah dewasa semua yang kanak-kanak ditinggalkan. Enggak akan terus. Ya. Kalau kita sudah dewasa, terus ngomongnya masih kayak kanak-kanak aja, ya ketahuin orang nih bisa ngomong apa enggak sih? Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi keadaan rohani jangan kita ya menjadi kehidupan yang tetap menjadi kanak-kanak. Ya. Saudara, ya, keadaan-keadaan rohani lainnya jangan ingin seperti kanak-kanak, masih kanak-kanak ini. Kita harus semakin menjadi dewasa ini. Ya. Jadi ya, singkat kata, gandum harus
jadi tujuan, bukan sekam. Saya ulang. Ya. Gandum itu seperti Kristus. Gandum itu buah, bulir itu. Itu yang menjadi tujuan, bukan sekam. Tujuan kita saat ini bukan hanya juga dipuji oleh manusia, tapi kepujian kita dari Tuhan yang adil, yang benar. Banyak contoh-contoh dari firman Tuhan bisa membedakan dengan tepat sehingga tetap suci, tidak timbul dosa. Nah, untuk itu semoga ya fasilitas yang jasmani ini dibutuhkan untuk supaya menjadi fasilitas untuk bisa bertumbuh rohani. Tujuan kita bukan hidup di dunia ini saja. Kita hidup sampai kekal untuk selamanya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita melihat ya, hari-hari ini itu justru kita sedang diberi kesempatan. Ya, kalau tadi kita bicara ya, yaitu tentang gandum dan sekam, ya, itu sudah kita jelas tujuannya. Ya, orang menanam gandum atau padi, ya, itu tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk sekamnya, tujuannya adalah untuk ada bulir gandum, ada buahnya, ada berasnya. Ya, itu tujuannya nanam. Demikian juga kita. Ya, kita diberi fasilitas dunia ini bagaikan sekam untuk tujuannya supaya kita bisa berbuah bagi Tuhan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, itulah. Ada ya, ukuran mutu. Ya. Ada ukuran mutu. Disebut dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Ya. 2 Korintus 3 ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Selubung itu diambil daripadanya. Jadi ukuran mutu, ya, mutu adalah orang dalam diri kita, yaitu tentang batinnya, juga tentang yang bagian luar. Dari luar indah, tapi di dalamnya jelek di hadapan Tuhan. Ini untuk itulah mari kita pergunakan kesempatan ini, waktu yang ada ini sebaik-baiknya. Nah, kita kembali kepada bicara tentang pemisahan. Itulah kesempatan yang terakhir. Pada saat rencana Allah berakhir, hari Minggu kemarin rencana Allah, ya, nanti rencana Allah berakhir, ya, nanti akan terjadi masa penampian yang waktunya kita sekarang juga belum tahu, tapi yang perlu kita siap. Ya. Pada saat ini, ya, waktunya nanti datang, waktunya sudah habis, kesempatan dari kemurahan Allah itu sudah habis. Tidak ada titik balik untuk bisa bertobat lagi, untuk bisa berbalik lagi. Sebab pada saat ini tidak lagi bisa pindah jalur, tidak bisa berbalik lagi. Ya. Seperti orang mati, ya, nanti langsung surga atau neraka, ya, itu sudah tidak bisa berubah.
Nggak bisa pindah-pindah. Ya. Oh nanti aku masuk sini, aku masuk sini. Kalau sudah kesempatan penampilan terakhir nggak bisa berubah. Yang digariskan tadi ya, dalam rel dengan berjalan dengan setan, masuknya ya sudah ke neraka. Berjalan dengan Tuhan, ya masuk dalam kehidupan kekal. Nggak bisa berubah nanti dalam penampilan yang terakhir. Ya. Apalagi orang sudah mati nggak bisa bertobat. Ya sudah, kemana larinya itu? Ya. Nah, juga ya, terpisah. Yang suci makin suci tadi relnya. Yang dosa makin berdosa relnya. Nggak bisa berubah. Ini pemisahan yang dibuat Tuhan pada waktu rencana Allah berakhir. Dalam Lukas 12 ayat 51, Lukas 12 ayat 51. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di bumi, bukan kataku kepada bukan damai melainkan pertentangan tadi, pemisahan tadi. Ya. Jadi ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Ya. Terpisah, yang suci makin suci, yang dosa makin berdosa ini. Ya. Dan gandum dan lalang dipisahkan pada waktu kesempatannya habis. Waktu kapan? Waktu datang musim menuai. Kalau dalam satu ladang ada gandum, ada lalang, sudah waktunya untuk menuai gandum. Dipisahkan. Yang gandum dipisah dari lalang. Yang lalang dibuang, dibakar. Tapi sudah dipanen, dituai, masih ada yaitu pemisahan. Bulir dan sekam dipisahkan. Jadi kalau gandum dan lalang dipisahkan, ya, bertumbuh bersama-sama dalam satu ladang. Ya. Nanti kalau tidak siap sekarang, ya, saatnya nanti ya, orang yang benar hampir tidak bisa selamat. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya, contohnya sudah tadi disampaikan 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. Gak bisa. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan. Sebab nanti akan ada lembah penentuan. Yoel 3. Ya. Yoel 3 ayat yang ke-14. Yoel 3 ya. Ayat yang ke-14. Banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, lembah penentuan nanti itu sudah dekat ini. Nah, jadi mari hari-hari dipergunakan sebaik-baiknya. Seluruh segi kehidupan kita akan ditampi atau diuji, ya, sebab dosa di segi manapun menyebabkan kejatuhan dan kerusakan. Ya, itu dosa. Ya. Untuk itu mari kita pergunakan waktu yang ada di hari-hari ini. Supaya ya, penampilan itu tetap terjadi terus menerus sampai penampilan terakhir. Yaitu rencana Tuhan berakhir. Ya. Kita harus mulai setia dalam berumah tangga yang secara jasmani dan rohani. Ya. Saat dalam situasi sukar ini ada banyak kesempatan untuk tidak setia. Bahkan untuk merusak Allah. Merusak rencana Allah maksud saya. Tapi justru dalam kesukaran. Kalau lulus
dipimpin oleh Roh, kesukaran itu bisa menjadi satu keuntungan yang besar bagi kehidupan kita. Kemarin Roma 8 ayat 28, ya, bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan, ya. Untuk itu, ya, kita harus sungguh-sungguh di saat mulai dari dalam rumah tangga, ya, jangan ada pertentangan, ya, sebab itu akan, ya, itu sedang ada ujian dalam rumah tangga, ya, dan juga, ya, bisa terjadi pemisahan kalau tidak sungguh-sungguh, ya. Di dalam Bilangan 1 ayat yang kedua, Bilangan 1 ayat yang kedua, ya. Hitunglah jumlah segenap umat Israel menurut kaum-kaum yang ada dalam setiap suku mereka, dan catatlah nama semua laki-laki di Israel. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ya, untuk itu kita harus lebih hati-hati, ya, di saat kesempatan ini, di mana kita sedang mengalami banyak hal yang kapan rencana Allah pandemi ini akan selesai. Ya, semua akan sesuai dengan rencana Allah. Ya. Untuk itu di hari akhir ini kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap, dan kita harus mempergunakan yaitu kebutuhan rohani. Ada 7 kebutuhan rohani. Ada 7 kebutuhan pokok. Ya, 7 kebutuhan pokok rohani. Yaitu salibnya, korbannya, ya, bersekutu, ada persekutuan, hidup dalam kekudusan, suci artinya doa terus menerus, ibadah setia dan sungguh-sungguh. Ya. Alkitab atau firman Tuhan itu kebutuhan pokok kita dan juga melayani Tuhan. Ya. Jadi di hari-hari ini, ya, kita kembali sekalipun masa sukar, tapi kebutuhan pokok rohani itu harus tetap diperhatikan. Ya, sekali lagi, salib, sekutu, persekutuan, ya, hidup dalam kesucian terus disucikan, doa itu merupakan kebutuhan pokok untuk bisa napas, ibadah, tekun dalam ibadah sungguh-sungguh. Jadi di saat sekarang seperti online ini, pergunakan waktu yang lebih serius, lebih sungguh-sungguh. Ya, itulah ibadah dan juga firman Tuhan atau Alkitab. Itu kita butuhkan, maka kita baca. Ya, setiap hari dengarkan firman saat kita sedang ada ibadah. Tapi juga melayani. Ya. Sekalipun, ya, tidak bisa dipantau penuh dalam pengembalaan. Karena secara online. Jangan saudara mengurangi 7 kebutuhan pokok rohani itu. Jangan sampai. Karena online, seenaknya aja itu. Ya. Memang dari kita gembala pelan-pelan yang ada, gak bisa melihat satu-satu. Ya.
Tentang ibadah saja nggak bisa lihat. Kalau dulu masih ibadahnya di gereja, ya nanti kalau ada yang nggak datang, ya kelihatan soalnya apa, ya masing-masing jemaat punya kapling. Jadi kalau nggak ada kelihatan, oh itu kaplingnya dia ke orang yang nggak ada, ya di WA, di telepon, lopo nggak datang kemarin sakit kah atau apa. Bisa dipantau masih. Tetapi kalau sudah di rumah seperti ini, siapa bisa pantau? Diri sendiri dan juga Tuhan yang memantau. Ya, jadi ya, jangan dikurangi atau diabaikan. Justru nikmati lebih-lebih lagi kesempatan untuk dapat 2 gomer. Ya, dapat 2 gomer. Ini jalan menuju kesempurnaan. Ya, atau menuju kepada pengangkatan tadi. Seperti Elia. Ini penting untuk mempersiapkan diri kita. Dan bertumbuh untuk masuk dalam penentuan akhir. Supaya kita bisa ikut terangkat. Ya, jadi perhatikan 7 kebutuhan pokok tadi. Lakukan sekalipun kita tidak bisa memantau satu-satu. Tapi saudara bisa dalam masing-masing keluarga memantau diri dalam keluarga. Ya, supaya kebutuhan pokok ini tetap terpenuhi. Bagikan kita ya, setiap hari makan. Ya. Kebutuhan pokok bagi jasmani kita. Ya, kita diajarkan dari SD. Ya, makanan yang gimana? Ya, 4 sehat, 5 sempurna. Itu kebutuhan pokok jasmani kita. Tapi kebutuhan pokok rohani, ada 7 kebutuhan pokok rohani itu. Yang harus kita lakukan. Jangan sampai aku di rumah wis gak. Ibadah gak apa-apa. Pak Gem gak ketok. Penatua gak ketok. Justru harus bisa mandiri. Tuhan yang memantau langsung. Kalau Tuhan sudah memantau langsung lebih. Orang katakan lebih jalat lagi. Nah saudara dikasih Tuhan. Sehingga tabiat-tabiat baru itu akan bertumbuh terus. Sampai nanti mencapai kepada kesempurnaan atau pengangkatan. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi sekalipun kita tidak ada dalam ibadah di gereja masing-masing rumah, tapi kalau 7 kebutuhan pokok rohani itu dipenuhi, sehingga ada tabiat baru bertumbuh terus. Nanti kalau sudah sempurna seperti Kristus, ya, maka kita akan bisa menjadi mempelainya. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Bagaimana waktu Israel ya, menghadapi di padang gurun. Ya, yang sudah tumbuh dalam tabiat baru. Bisa lolos dalam ujian, tidak berdosa yang lahir di padang gurun, dan akan bisa melihat kemuliaan seperti Kristus. Ya. Sehingga iman, harap, dan kasih itu tidak bantat. Tapi terus bertumbuh, iman bertumbuh, pengharapan bertumbuh, kasih menjadi sempurna. Ya. Tumbuh dalam pengajaran yang benar. Ya. Jadi kalau dekat kedatangan Tuhan, semua kebenaran firman Tuhan itu akan terbuka seluruhnya. Sehingga gereja bisa tumbuh, masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, di hari
hari ini ya, banyak pembukaan firman Tuhan dan banyak kesempatan untuk kita mendapat 2 gomer mana dalam urapan Roh Kudus untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran ini. Ya. Jadi momen ini pergunakan sebaik-baiknya ya, supaya kita bisa nanti ya sungguh-sungguh masuk dalam jalur Allah mencapai kepada kesempurnaan. Ya, sekalipun terjadi pemisahan terakhir nanti, tapi kita sudah berada pada jalur yang benar. Ya. Kalau istilahnya dalam tabernakel itu katakan orang halaman ya, kalau kena pencobaan akan roboh. Dan robohnya akan besar. Karena tidak punya fondasi yang teguh. Tapi orang-orang tingkat ruang suci dipimpin oleh Roh bisa bertahan. Ya, bisa lulus di dalam ujian atau penyampaian, rohani terus bertumbuh. Ya, kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ya, ini ayat yang sudah sering dibaca ya, dan kita sudah tahu ya bahwa setiap orang ya yang mendengar perkataanku. Nah, mari kita baca Injil Matius ini ya supaya kita bisa menyadari akan keberadaan kita. Matius 7 24 28. Matius 7 24 28. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga roboh rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan itu, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya ini. Nah, inilah saudara yang dikasihi Tuhan ya, untuk itu ya, hari-hari yang sulit ini ya, membuat banyak orang yang tidak tahan, banyak orang jadi stres, banyak orang menjadi bingung, banyak orang jadi marah, ya, bahkan menuruti daging. Ini juga menjadi ujian bagi kita, orang yang percaya, orang yang beriman. Sehingga tahu mutu rohani kita. Apakah gandum atau lalang? Ya, lalang bakar. Ya. Sekam atau gandum? Ya. Sekam fasilitas dibutuhkan. Pertama, untuk supaya ada bulir-bulir gandum terjadi buah gandum, bulir gandum. Setelah itu sekam dibuang, gak ada artinya. Sama dengan kehidupan kita sekarang, fasilitas ini. Apapun kita dapat, tapi jangan terikat. Sebab semua itu nanti akan dibuang, akan dibakar. Yang dibutuhkan Tuhan adalah gandum, buahnya. Ya. Saudara dikasih Tuhan, hari-hari ini ya, gunakan kesempatan. Masih ada kesempatan. Ya. Kalau ada kekurangan, ada kejelekan, perbaiki. Ya. Masih ada kesempatan. Kalau perhatikan kesempatan habis, datang penampian
terakhir, kalau kita dapati jadi sekam atau masih hidup dalam dosa, itu tidak bisa bertobat lagi, tidak bisa berbalik lagi, langsung masuk dalam jalur dosa, semakin keji sampai mati dalam dosa dan binasa. Sebab itu mari berjaga-jaga sekarang, bersedia sekarang, tetap jaga hidup dalam kesucian dan terus bertumbuh dalam pimpinan Roh Kudus. Sehingga kalau nanti terjadi ujian secara rutin ini terjadi, termasuk saat ini, sampai nanti penampilan final, kita tetap berada dalam jalur yang benar, yang permanen, sehingga kita bisa tumbuh dengan cepat untuk ikut nanti dalam pengangkatan. Ya, biar mari kita akan bersama-sama nanti berdoa buat kita semua, ya, dan banyak kita merenungkan akan firman Tuhan yang ada. Ya, sehingga kita berada dalam jalur yang benar, ya, sekalipun kita harus mengalami penampilan ujian sekarang, tapi nanti akhirnya kita akan merasakan kebahagiaan pada yaitu penampilan terakhir. Tuhan memberkati kita. Segala yang terjadi, tak pernah sendiri. Oh, haleluya. pernah sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa Ku menyadari dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. apa Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, pada emas yang murni kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai segala yang terjadi. tak pernah sendiri, jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari Di dalam
Bapa ajarkan, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi banyak. Air mengalir yang tiada haleluya. Sentuh hati kami Tuhan, Engkau mampu mengubah hidup kami Tuhan. Apa yang menjadi kehendak-Mu, haleluya, haleluya, Mari saya undang sidang jemaat dimanapun berada, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau datang kepada-Mu. Kurnya, mari biar kita mengangkat tangan. Satu kerinduan dalam doa, sentuh hati kami, ubah hidup kami. Oh haleluya. Ajarkan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam jalur yang benar. Oh jangan sampai nanti dalam penampilan kita tidak dapat berubah. Haleluya. Biarlah menjadi doa kita, ajar kami mengerti Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan saudara. Kita mau satu di dalam doa, seperti apa yang sudah kita pujikan tadi. Merupakan satu doa-doa kita, supaya firman Tuhan bisa terus bekerja dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Pendeta Samuel akan berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Yes. Selama kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, goncangan itu pasti ada. Karena itu ada rencana Allah untuk memisahkan kehidupan orang-orang percaya yang berkualitas gandum ataupun ilalang. Itu sebabnya biarlah kami seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan berkat firman Tuhan. Kami semua merindukan memiliki kualitas kehidupan rohani seperti gandum.
Karena hanya kehidupan rohani berkualitas gandumlah yang akan Engkau bawa masuk ke dalam lumbungmu. Ke dalam rumahmu Tuhan. Ke dalam rumah Bapa di Yerusalem yang baru. Walaupun kadang kami banyak tidak mengerti cara-Mu Tuhan untuk membentuk kehidupan kami. Tapi biarlah kami mau terus merendahkan hati, melembutkan hati. Kami mau taruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, tangan Sang Penjunan. Yang kami percaya tangan-Mu membentuk kehidupan kami menjadi lebih indah, lebih mulia sama seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah hari-hari ini tidak ada satupun di antara kami sidang jemaat-Mu yang menolak pembentukan dari Tuhan. Yang menolak goncangan pemisahan dari Tuhan. Itu semua baik adanya untuk kami bisa lebih hari-hari lebih nyata lagi membuktikan kesungguhan kami, kesetiaan kami, ketaatan kami kepada Engkau Tuhan. Iman kami yang sungguh-sungguh teruji kepada Engkau. Terima kasih Bapa, berilah kami kekuatan sehingga apapun hari-hari ini yang terjadi, kami mau terus ikut Engkau Tuhan. Kami mau terus percaya akan firman, akan janji-Mu Bapa. Terima kasih, beri kami kekuatan untuk terus bertahan menghadapi setiap goncangan. Beri kami kekuatan untuk terus bertahan, dipisahkan dari segala ikatan dosa dunia kedagingan ini. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat berkat firman yang sudah melawat kami pada saat pagi hari ini. Segala puji hormat bagi-Mu Tuhan. Inilah kami terus garap kerjakan kami jemaat-Mu Tuhan. Hari-hari ini untuk kami dipersiapkan menyongsong kedatangan-Mu kali kedua kelak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai kami, pimpin kami dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap kehidupan sidang-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami berdoa bagi setiap kehidupan nikah daripada sidang jemaat-Mu. Dan Engkau akan memberikan satu kesempatan untuk mereka bisa beribadah bersama. Dan itulah kesempatan yang indah Tuhan. Sehingga Bapa dalam surga dalam satu keluarga dalam nikah mereka boleh tetap dilindungi oleh Engkau. Tetap semakin menyatu Tuhan. Dan suasana surga akan ada di tengah-tengah kehidupan mereka. Yang ada masalah problema, Engkau mampu menolong juga di saat-saat ini Tuhan. Lewat kuasa firman dalam urapan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih juga buah nikah Tuhan. Ampuni mereka semua. Kami juga berdoa untuk yang sakit dalam tubuh jasmani Tuhan. Oh Engkau akan tolong supaya kesempatan-kesempatan ini mereka bisa bersyukur. Mereka yang sakit tetap bisa ibadah secara online Tuhan. Engkau itulah kemurahan daripada Engkau juga atas kehidupan mereka. Serahkan Tuhan sidang jemaat-Mu yang sakit. Bapak Saji kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Yaitu Ibu Dokter Sri pemulihan pasca operasi, Bapak Andi juga pemulihan dan pasca operasi. Oh terima kasih Bapak, Ibu Endang, berikan hati yang damai sejahtera Tuhan. Dan biarlah kembali supaya hati yang kosong diisi dengan firman Tuhan. Oh biar rohani ini tidak menjadi kering. Engkau yang akan tolong mengurapi Tuhan. Terima kasih bagi keluarganya juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk yang lain yang tidak sempat disebutkan namanya. Satu persatu Engkau juga akan menolong mereka Tuhan. Singkirkan, cabut sakit penyakit yang ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami berdoa kembali untuk situasi yang ada ini. Oleh karena pandemi Tuhan pada Bapak Presiden bersama jajarannya mereka tetap berjuang Tuhan. Juga stafnya juga pemerintahan yang di bawahnya juga Engkau akan nolong Tuhan. Supaya apa yang mereka usahakan itu dapat hikmat daripada Engkau. Karena hanya Engkau yang mampu memberikan hikmat untuk menyelesaikan itu semua Tuhan. Ini cara-Mu Tuhan.
Sehingga kami semua menjadi kehidupan yang bergantung hanya kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu tanpa kuasa-Mu kami tidak mampu berbuat apa-apa Tuhan. Dan biarlah Bapa semakin hari kami boleh semakin menyerahkan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau akan juga tolong kota Mojokerto juga dan sekitarnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga. Engkau pakai Ibu Wali Kota beserta jajarannya juga untuk mereka boleh mendapatkan hikmat dari Engkau untuk tetap berusaha untuk supaya penularan dari pandemi ini berjalan terus tetapi semakin menurun dan bahkan kembali pada titik nol. Karena Engkau yang bekerja menolong, tetapi juga berikan kepada masyarakat yang ada supaya saat-saat ini mereka juga boleh belajar taat Tuhan. Kepada himbauan-himbauan yang ada untuk supaya penularan ini tidak berkelanjutan yang akan merugikan dirinya sendiri yang tidak dalam ketaatan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan selesaikan ibadah ini dan biarlah Engkau memberkati setiap pelayan-Mu pada pagi hari ini. Bagi sidang jemaat yang ambil perhatian untuk memberikan persembahan syukur lewat transfer, kami juga menyerahkan mereka dalam tangan-Mu. Mereka sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau karena Engkau sudah memberkati mereka. Demikian untuk diakonia juga Engkau juga sudah menolong sehingga ada perhatian dari sidang jemaat yang lain bagi kebutuhan-kebutuhan yang lain yang membutuhkan Tuhan. Demikian untuk perpuluhan juga Engkau sudah memberkati oleh mereka kembalikan perpuluhan itu oleh karena sudah diberkati Engkau Tuhan. Itulah bukti kami sudah diberkati Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Bapa bagi jemaat-jemaat-Mu yang mungkin ada di luar kota yang tidak sempat untuk kembali ke Mojokerto. Dimanapun mereka berada, Engkau tetap menyertai, memberkati, memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami selesaikan ibadah raya pada pagi hari ini. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah damai sejahtera dan kasih karunia ada pada kehidupan saudara sekalian selama-lamanya. Dan sekarang terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.